Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur, agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pahit di lidah, nikmat dirasa. Insyaallah para subscriber Pusat Kebatinan semuanya matinya husnul khotimah, masuk surga. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ambil ilmunya, rasakan sensasinya, dan nikmati hasilnya. Baiklah para sedulur, ketemu lagi dengan saya Ki Prajapati Gubes dari Aji Kesepuhan Karun Banten. Kali ini konten saat ini saya membuat jawaban dari pertanyaan yang masuk dalam WA, entah itu dari subscriber Pusat Kebatinan atau subscriber akun Ki Prajapati, atau mungkin followers dari medsos lain, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Siapapun dia, pastinya mudah-mudahan Anda adalah orang-orang baik, orang-orang pilihan yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan 5 sekaligus, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu kepanjangan, dan untuk para praktisi yang bertanya tentang hal ini harap dipahami dan wajib untuk nonton video ini sebelum Anda mengambil program keilmuan maupun order azimat dari padepokan kami, yaitu Aji Kesepuhan Karun Banten. Jadi jangan langsung belajar di saya ataupun mengorder produk ajimat dari Ki Prajapati sebelum menonton konten ini. Walaupun konten-konten yang lalu sering saya utarakan, saya jelaskan, tetapi masih banyak yang bertanya, dan pertanyaannya masih itu-itu aja. Nah, untuk konten kali ini saya akan menegaskan kepada kalian, sebelum belajar kepada saya, yakin untuk datang ke padepokan, entah itu mengambil program keilmuan hikmah, ilmu kendam, dan lain sebagainya, ataupun mengambil order-order ajimat lainnya, wajib untuk nonton video ini agar kalian itu mengerti, paham metafisik dari satu keilmuan, apapun itu ilmunya dan apapun itu ajimatnya. Dan sebetulnya yang saya akan terangkan ini bukan hanya untuk padepokan saya doang, tapi sebetulnya secara umum hampir semua padepokan memenuhi syarat atas hal yang akan saya jelaskan ini. Cuman mungkin perbedaannya mereka berbeda wejangannya, tuntunannya, atau mungkin mereka itu memberikan wejangan secara privasi di saat praktisi datang seperti saya, ya. Atau mungkin memang mereka itu tidak mau ribet, seperti apa yang saya lakukan secara detail, akurat, memberikan penerangan secara metafisik agar kalian itu mengerti apa itu dunia spiritual dan dunia supernatural, ya. Agar kalian itu tidak beli kucing dalam karung, beli ilmu nggak ada rasa, beli ilmu nggak ada bukti, beli ajimat nggak ada rasa, beli ajimat nggak ada bukti. Nah, terjadinya bukti yang Anda inginkan, wujud yang Anda ingin rasakan, entah itu rasa, entah itu keajaiban, ya, dan lain sebagainya, Anda wajib untuk mendengarkan keterangan metafisik yang saya berikan dalam konten kali ini. Baik, mungkin ketika saya menjawab dari pertanyaan subscriber atau pertanyaan praktisi yang masuk dalam saya, di situ terseliplah suatu wejangan, suatu syiar, suatu nasihat, suatu penerangan, ya. Dan penerangan itu Anda pahami, Anda mengertikan dulu sebelum mengambil program keilmuan di padepokan kami dan mengorder ajimat di padepokan kami.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan satu persatu, dan dari jawaban itu saya berharap pada diri saya, ucapan saya ini bisa memberikan pemahaman agar Anda semuanya itu tidak kedoktrin oleh suatu spiritual yang ditayangkan dalam konten YouTube manapun, termasuk YouTube saya. Karena pusat kebatinan ini diciptakan secara real, ya. Saya tidak digaji oleh YouTube, ya. Dan di pusat kebatinan ini saya tidak mencampur adukan dengan konten-konten yang lain, karena real semuanya keilmuan, semuanya praktisi dari luar kota maupun luar negeri, ya, kecuali di akun Ki Prajapati gitu. Nah, itu kontennya konten ya gado-gado lah. Tapi di akun pusat kebatinan ini real of the real, konten praktisi, semua yang belajar, semuanya yang datang kepada Padepokan itu bermacam-macam permasalahan, bermacam-macam keinginan, dan bermacam-macam ya segala sesuatu problema kehidupan hidup yang terjadi pada mereka, sehingga mereka membutuhkan prasarana media ilmu sebagai syariatnya ataupun mungkin azimat. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari para praktisi Nusantara maupun subscriber atau followers. 5 pertanyaan ini saya akan jawab, dan mudah-mudahan dari setiap pertanyaan yang saya jawab mengandung hikmah, pendidikan, wawasan untuk para saudara, para antum, para sedulur semuanya yang menonton konten ini. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan azimat dan ilmu Ki Prajapati? Saya akan menjawab. Perbedaan azimat dan ilmu sangat jelas, teman-teman. Ilmu adalah wujud nyata dari suatu kandungan mantra ataupun doa yang diisi melalui badan tubuh praktisi orang yang ingin belajar ilmu. Sedangkan media azimat itu tertanam dalam sesuatu benda, entah itu batu, izin bertohodam satu jiwa yang saya pegang, entah gelang karomah yang saya pakai, ya, dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Jadi jelas berbeda. Dan maharnya pun berbeda, dan cara perawatannya pun berbeda, ya, fadilah khasiatnya pun sedikit berbeda. Nah, bagaimana perbedaan itu? Kalau ilmu saya tadi sudah terangkan, yaitu yang diisikan di badan praktisi yang akan dirawat, dirafalkan, ya, oleh si praktisi tersebut. Semakin dia membaca amalan mantra tersebut, maka semakin tajrib dia punya doa, semakin besar dia punya energi. Jadi intinya orang tersebut adalah azimatnya, ya. Mantra ataupun doa yang dirafalkan itu adalah sebagai memperkuat sirnya, ya, sehingga mendapatkan wangsit dari alam semesta, sehingga mereka itu dapat menggunakan dirinya, tubuhnya, pikiran, dan hatinya sesuai dengan energi yang telah dia rafalkan, yang telah dia eksplor melalui mantra yang sudah diajarkan oleh guru. Itu ilmu tanpa media bahan apapun yang dia pakai. Artinya, asalkan dia yakin, pasrah niat baik kepada Allah, maka akan wujud. Itu hasil dari pendawaman mantra sesuai ijazah program yang kalian ambil di Padepokan Aji Kesepuhan Karuan Banten. Dan ajimat adalah suatu kandungan dari sihir mantra ataupun doa asma yang ditanamkan, yang diritual, yang diriyado selama 7 sampai 40 hari, bahkan sampai 100 hari. Ya. Lalu masuklah fadilah kandungan energi dari seorang guru yang diwiridkan, dizikirkan, diritualkan, diriadokan, entah macam-macam seorang guru. Lalu dimasukkan dalam media seperti batu, ya, gelang, dan lain sebagainya. Ya. Dan ketika ini dimaharkan, maka Anda tidak butuh perawatan untuk diri Anda, yaitu dengan mendawamkan zikir wirid. Seperti ilmu, Anda tinggal pakai, ya, tinggal pakai. Dan di sini agar saya tidak mengajarkan kesyirikan, kesesatan pada kalian, maka saya mengijazahkan doa pembuka untuk menyatukan energi ajimat yang telah dirafalkan, yang telah diriado, yang memiliki energi gaib, ya, lalu menyatukan batin dengan energi kalian dengan doa pembuka yang saya ijazahkan dalam setiap orang yang mengorder ajimat kepada saya. Nah, jelas ya sampai sini perbedaan azimat dan ilmu. Dari maharnya pun berbeda. Kenapa ilmu lebih mahal dan azimat lebih murah? Jelas karena azimat tidak perlu leye-leye, tidak ada ritual, tidak ada
perawatan apapun. Ya, yang penting dijaga, jangan sampai hilang. Nah, sedangkan ilmu, ya, dia harus dirafalkan. Karena apa? Karena ilmu semakin dirafalkan, semakin tua usia, maka akan semakin melekat ilmu di badan kita. Ya, maka kemanfaatan dalam diri kita akan lebih mumpuni nantinya. Ya, di hari tua nanti kalian akan merasakan betapa manfaatnya hasil kalian sering melakukan wirid, zikir dan meditasi serta lain sebagainya. Sedangkan azimat, ya, dia permanen. Selama Anda prasangka baik sama gurunya, selama Anda merawat ini tidak hilang, maka dia pun akan permanen. Asalkan ada pelakunya, cara pakainya, taruhnya Anda sesuai dan koridor pelaku ilmu. Tetapi kalau bila ini hilang, maka hilanglah. Tetapi kalau ilmu tidak akan bisa hilang. Ya, terkecuali Anda lupa dengan doanya, atau Anda melupakan doa tersebut, atau Anda melupakan gurunya tersebut. Ya, itu ilmu. Jadi jelas perbedaan azimat dan ilmu jauh berbeda. Maka dari itu ilmu lebih mahal, lebih tajrib, karena langsung ke badan, mendarah daging dalam darah. Ya, wujudnya adalah dari suatu keinginan ucapan. Ya, ketika program keinginan dalam pikiran diniatkan melalui batin, maka wujudlah ketika kita berdoa kepada Allah, maka diwujudkan sama Allah. Ya, dengan cara konsisten, istiqomah dan persangka baik. Itu 3 kuncinya. Kalau azimat tidak ada konsisten, tidak ada istiqomah. Ya, cukup dengan persangka baik pada gurunya, rawat dengan baik, yakini bahwa ini adalah media sarana kemudahan dalam hidup dan kehidupan Anda. Warung sepi biar rame. Ya, mudah-mudahan dengan media ini syafaat fadilahnya doa Ki Prajapati, warung saya jadi rame. Ya, rumah tangga saya jadi sakinah. Ya, saya terjaga keselamatan, terlindungi dari syafaat fadilah yang telah diriado dalam media cincin bertuah khadam 1 jiwa ini. Ya, badan saya terlindungi dari segala kejahatan. Jadi kita harus meyakini doa gurunya tersebut bahwa ada dalam batu ini. Itu agar ketika kalian memiliki azimat dari Ki Prajapati, maka satu, Anda tidak syirik, tidak musyrik, dan Anda pun akan merasakan rasa, energi, fadilah, kandungan dari segala sesuatu yang guru telah wiridkan, guru telah riadoi, guru telah ritualkan, guru telah zikirkan dalam media ini. Maka rasanya akan masuk ke dalam kolbu Anda. Ya, bergetar dalam kulit telapak tangan Anda. Dan memunculkan keajaiban dari segala kelusah kehidupan Anda. Itu pada azimat. Paham di sini ya? Saya rasa jelas untuk jawaban apa perbedaannya ilmu dan azimat. Pertanyaan pertama sudah saya jawab. Apabila masih Anda kurang paham, Anda telepon saya kembali. Ya, saya rasa untuk pertanyaan jawaban dari perbedaan apa azimat dan ilmu sudah sangat jelas di konten ini. Tolong diperhatikan. Perbedaannya satu sangat jelas, maharnya lebih tinggi ilmu. Karena mahar ilmu sesuai dengan tingkatan keilmuan level yang diambil. Level 1 sekian, 2 sekian, 3 sekian, tidak sama. Begitupun azimat. Batu, sabuk, minyak, dan lain sebagainya tidak sama. Itu dari mahar. Dari khasiat, penjagaan, perawatan juga berbeda. Maka ilmu lebih mahal dibandingkan dengan azimat. Karena azimat diciptakan karena adanya keluh kesah dari praktisi yang ingin mengambil ilmu tapi kemampuan maharnya belum ada. Maka diciptakan oleh Ki Prajapati suatu azimat agar kalian lebih terjangkau memaharinya dan kalian tidak ribet untuk melakukan warawiri, mantra, cikiran atau lain sebagainya. Tinggal pakai, simpan, yakin, pasrah, niscaya wujud. Itu wejangan saya. Ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah saya bisa datang langsung? Ya, baik, saya akan jelaskan. Apakah Anda bisa datang langsung ke tempat Ki Prajapati? Monggo silakan, mangga silakan. Anda bisa datang kepada Ki Praja yang beralamatkan saat ini di 3 Raksa. Ya, Kampung Gudang, RT 3, RW 6, nomor 30. Yayasan Aji Kesepuhan Karhun, Banten. Ya, Anda silakan datang langsung. Tetapi Anda belum tentu saya jamin dan beruntung bisa ketemu dengan saya secara langsung. Karena saya memiliki rumah 4. Ya.
Saya hanya ada di Padepokan ketika ada praktisi yang mau privat. Selebihnya saya ada di rumah pribadi saya. Jadi kalau Anda tidak percaya, ragu, ya, dengan adanya tata cara saya, yaitu dengan kalian mengambil program keilmuan maupun order ajimat dengan DP 50%, sisanya ijazah di saat ijazah di Padepokan. Anda ragu dengan itu, lebih baik jangan. Urungkan niat baik Anda untuk belajar kepada saya maupun mengambil ajimat kepada saya. Karena saya tidak suka dan tidak mau dan tidak menerima orang-orang yang ragu coba-coba. Ya, sekali lagi saya tekankan, yang penting yakinkan diri Anda. Pasrahkan diri Anda kepada Allah dengan niat yang baik, niscaya niat baik Anda terwujudkan. Ya, tapi kalau Anda ragu, saya tidak mau Ki Praja pakai DP, saya akan datang langsung besok, minggu besok, silakan monggo. Tetapi saya tidak bisa mengisikan ilmu kepada Anda. Walaupun Anda bertemu dengan saya pun tidak bisa langsung bim salabim ada ajimat yang Anda ingin maharkan. Karena semuanya itu sebelum Anda datang, saya sudah meritualkan terlebih dahulu sebelum 5-7 hari Anda datang. Makanya saya minta keseriusan Anda untuk mentransfer DP 50% dari mahar keilmuan maupun mahar hajimat yang Anda ambil. Kenapa demikian? Karena satu, disitulah keseriusan Anda saya nilai. Kedua, saya tidak menerima tamu karena saya fokus dengan Anda. Dan yang ketiga, saya akan standby di Padepokan sebelum Anda datang. Itu kenapa alasan saya selalu mengatakan DP 50% apabila Anda serius. Tapi apabila Anda ragu, terus Anda mau datang ke Padepokan, terus Anda datang ingin ngambil ilmu dadakan, maaf, nggak bisa teman-teman. Ya, karena saya orang yang maunya rapih, tidak mau acak-acakan langsung otodidak, mulut datang langsung saya isi. Nggak bisa begitu, karena saya sudah terbiasa untuk membersihkan para praktisi yang mau belajar, yaitu dengan diruat terlebih dahulu, dibersihkan dulu badannya, ya, gitu. Ketika sudah bersih, baru saya akan masuk dalam metafisik, keilmuan atau ajimat yang dia maharkan. Itulah cara Ki Praja dalam menangani setiap praktisi yang ingin belajar maupun order ajimat. Terkecuali bagi dia yang ingin berobat, silahkan datang. Nggak ada saya, Anda tidak beruntung. Ada saya akan obati. Tetapi kalau dua ini, ilmu dan ajimat, tidak bisa langsung teman-teman. Adapun saya ada, saya tidak bisa langsung mengijazahkan ajimat dan ilmu tersebut. Saya tidak terbiasa seperti guru-guru lain yang datang langsung diisi muridnya tanpa harus dibersihkan dulu, ditanya dulu apa maunya, masalahnya apa, saya dudukan dulu, ya, saya berikan wejangan, saya berikan metafisik agar dia mengerti teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman orang-orang yang datang kepada guru spiritual, ketika dia kagum, dia takjub dengan sesuatu apa yang dilihat seorang guru, ya, lalu dia datang. Itu kebanyakan guru langsung kepada metodenya, ilmu yang dia perjualkan, ilmu yang dia tonjolkan dalam media, ya seperti yang saya lakukan dalam pusat kebatinan, ya. Dan mereka pun seperti itu. Langsung si murid datang, tidak dijelaskan duduk perkaranya apa, tujuan Anda mengambil gendam, ya, gitu. Dan kebanyakan tuh guru-guru gendam itu langsung aja mengisikan ilmu gendam. Ketika si muridnya bertanya, apakah saya nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini? Iya bisa. Nanti Anda begini. Kemudian ketahui teman-teman, ya, ketika Anda datang, Anda pasti berhalusinasi, bervisualisasi. Anda pasti bisa seperti guru Anda. Ketahui teman-teman, kalau Anda tidak paham, Anda tidak memahami apa yang diberikan guru dari teori sampai prakteknya di saat di Padepokannya, maka niscaya di rumah Anda akan bingung. Ini sering terjadi. Yang belajar kepada saya maupun saya belajar kepada guru-guru yang pernah saya datangi. Dan saya pernah merasakan seperti itu teman-teman. Jadi saya berikan pengertian kepada Anda, ya. Itulah keuntungan belajar kepada Aji Kesepuhan Karun Banten. Saya tidak bisa sekonyong-konyongnya datang praktisi, ya, apa tujuan Anda? Maaf Ki, saya tidak langsung pakai DP, saya datang aja, ya. Sekarang saya mengambil gendam level 4, langsung guru atau level 2,
ini maharnya, tolong isikan. Oh maaf, itu sering terjadi, ada dari Serang, dari Bandung seperti itu. Saya bilang tidak bisa, untuk saat ini tidak bisa. Mahar saya terima, ya, tapi untuk saat ini saya tidak bisa mengisikan pada Anda. Kenapa? Karena saya belum melakukan ritual, saya belum melakukan riado untuk pengisian Anda ketika Anda datang. Walaupun bisa, Anda harus nginep dulu di rumah saya, ya. Anda harus nginep dulu di rumah saya, mau menunggu pengisian saya buat melalui ritual untuk diri Anda, baru bisa kalau Anda datang seperti itu. Nah, yang kedua, ketika Anda datang saya lagi menerima tamu sama yang lain, ya maafkan saya tidak akan menjamu Anda, karena saya mengkhususkan tamu yang memang sudah saya schedule-kan melalui privat, yang sudah DP 50%. Terus tiba-tiba Anda datang tanpa ada rencana kepada saya lagi ada tamu, ya maaf, Anda tidak saya bisa jamu. Mungkin Anda bisa ngobrol dengan praktisi yang ada di Padepokan. Itu konsekuensinya apabila Anda tidak percaya, ragu dengan tata cara lelaku keilmuan program di Aji Kesepuhan Karun Banten. Wajib untuk DP 50%, sisanya saat ijazah di Padepokan. Ya, jelas sampai sini? Jadi tujuan saya agar satu, saya percaya kepada Anda serius dari DP tersebut. Kedua, saya tidak mau mengecewakan Anda, kan saya tidak mungkin Anda datang saya lagi menerima tamu, jadi nggak fokus saya mengajar Anda, ya, gitu. Jadi itulah tujuan saya, kenapa saya meminta DP lebih dahulu 50%. Dulu tidak seperti itu, tapi karena banyak pengkhianatan praktisi, akhirnya saya menalangi segala ombe-ambe untuk ruatan dengan uang pribadi saya, lalu dia tidak datang, ya kan? Udah saya rugi, uang saya keluar percuma. Dan yang kedua, saya tidak suka, benci orang yang tidak komitmen, ya, gitu. Saya sudah percaya tapi dia mengkhianati kepercayaan saya. Maka dari itu saya lebih baik mempertahankan kualitas saya sebagai seorang gubes, ya. Dan saya tidak bisa terayu dengan uang besar, tetapi cara Anda menyeleneh. Anda tidak paham lelaku ilmu, Anda tidak punya adab lelaku ilmu, dan ditambah lagi Anda ragu dengan guru yang Anda ingin datangi. Lebih baik saya sarankan tidak usah belajar, cari guru lain, jangan ke Aji Kesepuhan Karun Banten atau ke Ki Prajapati, karena saya tidak menerima orang-orang yang ragu, banyak mikir dan coba-coba. Lebih baik urungkan niat Anda untuk belajar dengan saya, karena saya tidak pernah memaksa siapapun untuk belajar dengan saya. Yang datang ke sini cukup dengan 2 samina wa atona. Yang penting yakin, pasrahkan diri Anda, niscaya Allah akan wujudkan segala sesuatu yang Anda inginkan ketika Anda melangkahkan kaki Anda untuk minta ijazah keilmuan dari Ki Prajapati. Jelas sampai sini? Pertanyaan kedua sudah saya jawab. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Cikidau. Oke, pertanyaan ketiga adalah, apakah ada garansi bila gagal? Oke, ini sering sekali teman-teman, ya, pertanyaan ini selalu dilontarkan kepada saya, dan saya sudah menjelaskan di konten-konten yang lalu, tapi masih ada saja pertanyaan ini kepada saya. Nah, itu pertanyaan, apakah ada garansi bila gagal? Saya bingung, teman-teman. Yang disebut gagal itu seperti apa? Kalau Anda mengambil keilmuan gendam, ya, terus Anda tidak bisa menggendam orang, atau Anda tidak bisa digendam, terus itu gagal. Apakah itu dikatakan gagal? Ataukah Anda mengambil ilmu goib, Anda tidak masuk goib, dan Anda tidak bisa melihat goib, itu gagal? Nah, saya mau bertanya itu sama teman-teman. Konsep gagal itu apa? Teman-teman ketahuilah, dalam mempelajari satu keilmuan, ketika Anda yakin datang ke rumah guru untuk minta ijazah keilmuan sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam problema hidup Anda, agar problema kehidupan Anda itu selesai, guru tidak akan memberikan sesuatu ijazah yang khawat. Artinya tidak akan memberikan sesuatu yang tidak pasti kepada muridnya. Sesuai keinginan Anda,
sesuai program yang Anda inginkan di Yayasan Aji Kesepuhan Karum Banten yang dijasa oleh Ki Prajapati, sesuai apa yang Anda ambil, sesuai dengan tingkatan level yang Anda ambil, recommended saya mengijazahkan sesuai apa yang Anda inginkan. Saya redo, Anda harus ikhlas. Anda ikhlas, saya pun redo. Itulah konsep murid dan guru. Apabila Anda ikhlas, saya tidak redo, maka tidak akan terjadi ilmu itu menjadi berkah. Doa itu menjadi wujud untuk Anda yang mendawamkan ijazah dari guru. Makanya untuk seorang murid, tipe murid yang ikhlas, ya, yakinkan, mantapkan, pasrahkan kepada Allah, dan jangan menawar mahal, karena mahal itu adalah tingkat keseriusan, keyakinan, kesungguhan Anda, kecintaan, mahabbah Anda kepada guru. Kalau Anda sudah menawarkan, saya tawar sekian maharnya, kemahalan, nah ini orang-orang tipikal yang kebanyakan gagal dalam belajar ilmu. Saya kasih tahu pada Anda, ketika Anda menawarkan, merasa mahar itu mahal, ketika Anda dikasih oleh guru tersebut, di guru tersebut kurang keredoannya, maka niscaya di saat Anda belajar pasti ada kegagalan, pasti menemukan keluhan. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya pernah ada di fase di saat Anda melakukan penawaran ilmu kepada guru. Saya pun pernah ada seperti itu. Khasiatnya berbeda, teman-teman. Ingat, ilmu itu tidak bisa dilihat seperti angin yang terasa tapi tidak wujud. Ada tapi terasa tidak ada. Tidak ada tapi ada. Itulah ilmu, teman-teman. Karena ilmu adalah energi yang dirasakan melalui wujud rasanya. Jadi untuk teman-teman, gagal itu tidak ada. Gagal itu terjadi Anda yang ciptakan. Karena seorang guru tidak mungkin membuat muridnya untuk gagal dalam pelajari keilmuannya. Ya, dan bicara garansi, tidak ada ilmu yang pakai garansi, teman-teman. Saya seburuk bujuk-bujuk belum pernah menemukan orang menggaransikan ilmu. Apabila gagal, uang kembali. Karena ilmu bukan kredit panci, teman-teman. Ya, kecuali saya menjanjikan kepada Anda, kalau Anda tidak berhasil, maka uang Anda kembali. Sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak mendoktrin diri kalian untuk belajar dengan saya. Karena konsep saya sih penting, yakin, pasrah, niscaya wujud. Jadi kalau Anda ragu, Anda banyak mikir, Anda banyak nawar-nawar mahar, lebih baik saya urungkan, gak usah datang dan belajar kepada Ki Prajapati. Mendingan itu duitnya buat ajak jalan-jalan anak bini Anda ke mall, ke laut, ke pantai. Itu lebih bermanfaat daripada Anda belajar ilmu, tetapi ilmunya tidak manfaat untuk diri Anda. Karena apa? Karena Anda banyak mikir, ragu, kikir, dan coba-coba. Ingat, teman-teman, ketika Anda tidak menanamkan keyakinan dan mahabbah kepada pemilik ilmu, maka semuanya percuma. Jelas sampai sini? Jadi intinya dari jawaban ketiga adalah tidak ada garansi. Yang ada bimbingan seumur hidup dari saya selama saya masih hidup. Tapi dengan catatan akhlak adab yang baik kepada saya. Oke? Dan sekali lagi, tidak ada kegagalan dalam setiap belajar. Kalau belajarnya benar, tidak ada kata gagal. Dan memang tidak ada kata gagal. Yang ada keberhasilan yang tertunda. Ya, kegagalan itu tidak ada, teman-teman. Kecuali bagi Anda yang patah hati, yang punya sakit hati dan dangkal hati. Tetapi apabila Anda tidak punya penyakit tersebut, tidak ada kata gagal, teman-teman. Yang ada keberhasilan, kesuksesan yang tertunda. Kenapa tertunda? Karena di situ ada proses pembelajaran, proses pemahaman. Nah, ketika pembelajaran pemahaman sudah Anda dapat, barulah nikmat kebahagiaan yang Anda raih. Jadi tidak ada gagal, teman-teman. Yang ada keberhasilan yang tertunda. Jelas sampai sini? Itu. Dan itu semuanya ada pada diri Anda. Bahagia kau yang ciptakan, derita pula kau yang membuat. Artinya kalau Anda ingin cepat bisa, berlatihlah terus dengan konsisten, istiqomah, dan prasangka baik. Tetapi kalau Anda males-malesan, semau dewe, ya kan,
terus terlalu menggebu-gebu, terlalu terburu-buru, pengen langsung bimsalabim seperti gurunya, lalu gagal, tidak seperti ekspektasi yang Anda inginkan, apa yang Anda lihat dari gurunya, terus Anda langsung patah hati, pesimis, dangkal hati, maka percaya kegagalan itu pasti wujud dan terjadi karena Anda yang ciptakan. Ya, tapi kalau Anda melakukan seperti apa yang tadi saya bilang, konsisten, istiqomah dan prasangka baik, maka kegagalan itu tidak ada, teman-teman. Yang ada keberhasilan yang tertunda. Kita sampai sini, jawaban dari pertanyaan ketiga sudah saya jawab. Ya, tidak ada garansi dan tidak ada kata gagal. Yang ada bimbingan seumur hidup dan konsisten, istiqomah, prasangka baik, pasti Anda berhasil dan sukses dalam meraih cita maupun cinta. Gitu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, teman-teman, apakah ilmunya permanen? Oke, teman-teman, saya akan jawab pertanyaan ini. Teman-teman ketahui, yang namanya ilmu wujudnya adalah doa. Doa adalah ilmu, sedangkan ilmu itu adalah hikmah. Artinya cahaya. Nah, ketika suatu ilmu sudah diijazahkan dalam wujud asma maupun mantra dari seorang guru, ya, maka yang disalurkan kepada Anda adalah hikmah, yaitu nur, hidayah, ya, cahaya ke dalam sir kolbu Anda. Ketika ini sudah masuk dalam tubuh Anda dan Anda kunci dengan amalan yang sudah diijazahkan di rumah, dirapalkan, entah dipuasakan, entah istiqomah tiap malam Anda baca, dan tidak ada ilmu yang tidak permanen, teman-teman. Selama doanya Anda ingat, selama doanya Anda baca, selama Anda mahabbah kepada gurunya, ilmu tidak akan hilang ataupun pudar ataupun sirna. Ya, jadi ilmu permanen para sedulur. Ilmu tidak bisa sirna, pudar, apalagi hilang, terkecuali Anda lupa dengan doanya, Anda melupakan gurunya, bahkan mengkhianati ajarannya. Nah, bisa dikatakan ilmu ini rusak, hilang, sirna, pudar. Nah, mungkin yang dikatakan hilang bisa seperti itu. Bagaimana tidak? Karena Anda sudah lupa ilmunya, doanya, dan Anda sudah tidak amalkan lagi, dan Anda sudah tidak cinta lagi dengan gurunya, yang Anda menjelekkan gurunya, maka secara otomatis karena Anda sudah tidak punya keyakinan kepada gurunya, sudah tidak punya keyakinan pada amalannya, nah bisa dikatakan ilmu ini hilang. Walaupun dalam konsep saya tidak ada ilmu hilang. Tetapi kalau Anda mengatakan apakah permanen ilmu permanen tersedulur. Dan apakah bisa hilang? Ya, bisa hilang. Walaupun sebetulnya hukum ilmu itu nggak ada hukum ilmu hilang. Tetapi saya akan luruskan dan saya akan iyakan, ya, ilmu hilang. Apabila Anda melakukan pengkhianatan pada guru dan Anda melupakan doanya dan Anda tidak pernah lagi merafalkan apa yang sudah Anda dapatkan dari ijazah guru. Mungkin ilmu itu bisa hilang, sirna, pudar, bahkan yang ada Anda akan mendapatkan bala dari hukum alam apabila Anda melakukan pengkhianatan kepada guru. Yang tadi ilmu itu berkah, maka menjadi istidrat. Itu sudah menjadi hukum ilmu, bukan saya menakut-nakuti. Itu hukum alam. Ya, itu jawaban dari pertanyaan yang keempat. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kelima yang terakhir. Oke, pertanyaan yang kelima adalah, Ki Praja, apakah ada pantangan untuk ilmu dan azimatnya? Oke, ini saya akan jawab. Apakah ada pantangan untuk ilmu dan azimatnya? Teman-teman, sebetulnya ilmu dan azimat itu tidak ada pantangan. Ketika ilmu sudah masuk di badan, maka tajrib dan permanen. Ketika azimat sudah dimaharkan, maka tajrib dan permanen. Tidak ada pantangan. Dan walaupun ada pantangan, itu adalah menjaga adabul adab. Kan nggak mungkin Anda berilmu, Anda maksiat. Kan nggak mungkin Anda berilmu, Anda hamar mabuk-mabukan. Justru
ini menjadi langgaran dalam merawat suatu ilmu. Kenapa? Sifatnya merusak, maksiat merusak, hambar merusak, makan yang haram merusak, ya, mengambil hak orang lain merusak. Ya. Apakah dengan itu ilmu hilang? Tidak. Tetapi apakah itu pantangannya? Tidak. Akan tetapi itu adalah untuk menjaga keberkahan ilmu yang telah Anda dapat, teman-teman. Untuk apa Anda belajar? Ya. Untuk apa Anda mendawamkan suatu ilmu? Tetapi akhlak adab Anda, cara hidup Anda, pola kehidupan Anda tidak mencerminkan Anda seorang yang berilmu. Karena pada hakikatnya orang berilmu itu punya tujuan yang baik, ya, ingin membantu sesama, ingin menjadi orang yang bermanfaat, ingin sukses, ingin kaya, ingin membantu orang banyak. Itu tujuan orang berilmu. Tetapi kalau ada orang tujuan berilmu untuk menjadi jahat, berarti dia memang oknum, tidak ada sifat kesetaraan. Dan apakah oknum yang melanggar dari hukum ilmu itu akan hilang ilmunya? Tidak. Tetapi ilmu itu sesuai dengan perilaku yang dia lakoni, moral yang ada dalam diri dia. Yang seharusnya ilmu dijaga dengan baik, dia lakukan untuk hal yang tidak baik, maka ingat, ada hukum tabur tuai. Siapa yang menanam, ia yang akan menuai hasilnya, yaitu disebut dengan hukum karma. Ya, begitu pula dengan azimat, ya, itu. Karena tidak ada seorang guru manapun yang mengijazahkan suatu ilmu dan memberikan suatu wasilah azimat untuk hal yang buruk. Tidak ada, teman-teman. Ya. Adapun itu terjadi, itu karena teman-teman sendiri yang melanggarnya. Dan tidak hilang, tetapi ingat, ketahui teman-teman, Anda mempelajari ilmu benda, ilmu apapun di dunia ini, walaupun ilmu santet Anda pelajari, kalian jangan melupakan bahwa diri Anda itu punya Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Maha memberikan keputusan, Maha memberikan segala sesuatu, yang baik maupun yang buruk. Yang baik ujian, yang buruk adalah musibah. Jadi saya di akhir ini, di jawaban yang kelima ini, saya juga memberikan himbauan kepada teman-teman agar teman-teman itu kalau belajar ilmu itu segala sesuatu dalam bidang spiritual maupun supernatural, tolonglah bahwa Anda itu sadar bahwa Anda punya Tuhan. Entah agama Anda itu Islam, Anda punya Allah. Entah agama Anda itu Kristen, Anda punya Yesus. Entah agama Anda apapun, Anda yakinkan dulu bahwa Anda punya Tuhan. Kalau Anda tidak tanamkan itu, nanti Anda merasa ingin jadi Tuhan, teman-teman. Dan ini sangat membahayakan. Ya, Anda bisa masuk dalam murtad, kafir jindik. Jadi ingat, ingin melakukan syariat, ingin menempuh jalan syariat, ingin berguru, ingin berilmu, apapun yang teman ingin cari, tanamkan bahwa Anda bukan Tuhan, Anda punya Tuhan. Ingat sekali lagi, Anda bukan Tuhan dan Anda punya Tuhan. Ya, kalau Anda tidak mengingatkan bahwa diri Anda punya Tuhan, maka ketika Anda mengambil ilmu, pesimis, patah hati karena Anda tidak bisa menjadi Tuhan. Ini yang saya perhatikan dalam setiap para praktisi belajar, dimanapun, pada siapapun. Dan saya mewakili para guru spiritual menyelamatkan guru-guru spiritual yang ada. Karena perkataan yang seperti saya ini jarang dilontarkan oleh guru-guru spiritual. Ya, karena kalau Anda tidak menanamkan keyakinan Anda punya Tuhan, sebelum menempuh perjalanan spiritual supernatural Anda mencari guru, percaya di saat Anda diuji dan pembelajaran menjadi pemahaman Anda belum dapat, maka Anda akan merasa patah hati. Karena apa? Karena Anda tidak jadi Tuhan. Begitu. Jelas sampai sini?
pertanyaan pertama 2 sampai 5 sudah saya jelaskan dan saya berikan wejangan kepada teman-teman agar teman-teman memiliki pemikiran yang luas, ya, bahwa pusat kebatinan bukan konten yang hoax. Adapun berhasil, adapun yang masih belajar, itu tidak ada kata gagal. Semuanya adalah kesuksesan, keberhasilan yang tertunda. Dan yang terakhir saya akan berikan himbauan buat teman-teman. Ada lagi yang bertanya apakah Mutmuki Prajapati itu ada yang recommended dan bikin akun YouTube di YouTube agar saya bisa melihat bahwa recommended lah Ki Praja seorang guru. Nih, satu, Mr. Sanjay atau gelar gaibnya Kirama Sang Yang Sira. Ini akun YouTube-nya, ya, Reiki for Palo. Dan yang kedua adalah ini Swipe Official. Dan ketiga adalah ini Ki Ageng Sang Yang Guru dengan akun Kumbang Siliwangi. Nah, ketiga praktisi ini mereka orang-orang yang recommended, ya. Mereka orang-orang yang sudah berhasil mumpuni dalam mempelajari keilmuan dari Aji Kesepuhan Karun Batam, dan mereka lah yang berkarya sehingga mereka menjadi konten kreator di YouTube, walaupun mereka juga sama belum digaji oleh YouTube. Tetapi keilmuan mereka insya Allah real of the real, tidak ada sandiwara, tidak ada hoax, dan tidak ada sifat yang menjanjikan bahwa Anda bisa menjadi Tuhan. Dan bimsalabim besok Anda terwujudkan. Semua yang wujud jadi nyata sesuai dengan bagaimana keseriusan Anda belajar. Paham sampai sini? Saya berharap teman-teman yang belum menginjakan kakinya, yang belum yakin kepada saya dan sedang meyakinkan dirinya, tonton video ini agar Anda tidak menyesal di kemudian hari, ya. Karena saya tidak ingin mendoktrin Anda dan tidak menjanjikan yang manis kepada Anda. Karena saya berharap datangnya praktisi kemari adalah orang-orang pilihan, bukan produk gagal, apalagi orang-orang perjalanan hidup. Semoga kalian bisa mengambil kandungan dari wejangan saya ini. Semoga bermanfaat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu. Salam cita damai.